Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini saudaraku, saya akan kembali membaca sejarah Pangeran Diponegoro. Untuk di video yang kemarin terkait membaca sejarah Pangeran Diponegoro ini saudaraku, saya membaca tentang istri-istri dan putra-putri Pangeran Diponegoro. Dan untuk saat ini saya akan membacakan tentang putra-putri penerus generasi Pangeran Diponegoro. Saudaraku, langsung saja kita mulai. Dan sebelumnya mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat untuk kita semua, mengenang perjuangan para leluhur, para nenek moyang kita yang telah memperjuangkan nasib kita sehingga kita dapat menikmati hasil dari perjuangan beliau-beliau saat ini. Dan hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah memperjuangkan nasib kita. Kita mulai saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, berikut ini adalah putra-putri Pangeran Diponegoro atau Sultan Abdul Hamid Heru Cokro, Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagomo, Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawi. Putra yang pertama adalah Raden Mas Muhammad Ngarip atau Raden Ontowiryo II atau Raden Mas Ontowiryo Anem atau Diponegoro Anom atau Diponegoro II atau Kanjeng Pangeran Haryo Diponegoro II atau Pangeran Abdul Majid. Jadi nama dari putra pertama Pangeran Diponegoro ini julukannya banyak sekali saudaraku. Raden Mas Muhammad Ngarip atau Diponegoro Anom ini dilahirkan pada tahun 1803 sebagai putra tertua dari Pangeran Diponegoro dengan Raden Ayu Retno Madu Bronto. Ketika perang Diponegoro dimulai, putra tertua ini telah berusia 22 tahun dan selalu setia menemani Pangeran Diponegoro sang ayahnya dan membela perjuangan ayahnya. Sebagai putra tertua dan memiliki kesamaan pandangan terhadap penjajahan, maka dia dengan ikhlas mengangkat senjata mendampingi ayahnya. Terlahir dengan nama Raden Mas Arif, kemudian nunggak semi atau menggunakan nama ayahnya yaitu Ontowiryo Anem, dan Diponegoro Anom atau Diponegoro II. Ketika ayahnya dilantik menjadi Sultan di Dekso, Diponegoro Anom lalu menggunakan gelar Kanjeng Pangeran Haryo Diponegoro II. Nama Raden Mas Arif dia gunakan kembali ketika menjalani pembuangan di wilayah Sumeneb dengan sedikit perubahan nama, yaitu Raden Mas Mantri Muhammad Ngarip. Nama ini dia gunakan selama dalam pembuangannya di Sumeneb, Madura. Dan Raden Mas Arif ini kemudian menulis buku babat Diponegoro Surya Ngalam yang mengisahkan tentang perjalanan hidupnya. Melihat usianya yang sudah 22 tahun pada saat perang Diponegoro dimulai, maka dipastikan bahwa pada saat itu dia sudah memiliki istri dan memiliki beberapa anak. Kelak keturunannya yang lahir dan besar di tanah Jawa inilah yang akan menjadi generasi penerusnya sebagai pengganggu ketentraman penjajah.
Jadi keturunan dari Raden Mas Ngarip atau Diponegoro Anom ini pada akhirnya meneruskan perjuangan dari ayahnya dan banyak membuat kerusuhan-kerusuhan mengganggu ketentraman penjajah. Hanya saja karena sejak selesainya Perang Jawa, keturunan Pangeran Diponegoro di Jawa dinyatakan sebagai orang buronan, maka mereka sulit ditemukan pada saat ini. Artinya keturunan dari Diponegoro Anom atau Raden Mas Ngarip ini di Jawa sulit sekali ditemukan. Sejak awal peperangan, Diponegoro Anom diserai untuk menjaga dan melawan penjajah di wilayah Bagelen ke barat, bahkan sampai Wonosobo bersama beberapa orang pilihan Pangeran Diponegoro, diantaranya adalah Tumenggung Danupoyo. Taktik perang yang digunakan sama dengan ayahnya, yaitu bergerilya dan berpindah-pindah. Area perjuangan Pangeran Diponegoro Anom ini mencapai juga di wilayah Barat Banyumas, Temanggung, dan Paraan. Nah, di medan perang Diponegoro Anom ini sering bekerja sama dengan pamannya, yaitu Sentot Prawirodirjo dan adik tirinya Ki Sadewo. Setelah menjalani pembuangan di Sumenep tahun 1834, Diponegoro Anom lalu dibuang ke Ambon tahun 1853. Di Sumenep, Diponegoro Anom juga memiliki keturunan yang ada di Sumenep yang juga menggunakan nama persis seperti yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional. Adat Jawa mengatakan penggunaan nama yang sama disebut dengan nunggak semi. Artinya di Sumenep ini cucu Pangeran Diponegoro menggunakan nama yang sama persis yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Jadi yang di Sumenep ini adalah cucu dari Pangeran Diponegoro. Putra Diponegoro Anom ini dimakamkan di pemakaman Asta Tinggi di Sumenep, Madura. Jadi sekali lagi, cucu dari Pangeran Diponegoro ini dimakamkan di Asta Tinggi, Madura. Setelah menjalani pembuangan di kota Ambon, Diponegoro Anom berganti nama lagi dengan julukan Pangeran Abdul Majid hingga beliau wafat dan dikebumikan di pemakaman keluarga Pangeran Diponegoro di Ambon. Sebenarnya saudaraku, Pangeran Diponegoro ini berharap agar ibu dan anak-anaknya bisa bergabung dengannya di pembuangan. Tetapi hal itu secara halus ditolak oleh Belanda dan sebagai gantinya Van de Bos mengizinkan anak-anaknya memasuki Yogyakarta. Anak Pangeran Diponegoro yang bernama Pangeran Dipokusumo dan Pangeran Diponingrat diizinkan tinggal di dalam keraton dan menjalani pengawasan ketat agar tidak melakukan pemberontakan lagi. Belanda melalui Kapten Robes juga memenuhi permintaan Pangeran Diponegoro untuk membagikan pusaka warisan pada anak-anaknya yang terdiri dari keris dan tombak. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi sedikit membaca saya tentang putra Pangeran Diponegoro yang pertama, yaitu Raden Mas Muhammad Ngarip atau Diponegoro Anom atau Kanjeng Pangeran Haryo Diponegoro II. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terus ikuti video saya di Tembelang TV. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.